Jadi begini ya, dinas kesehatan ini kan mengurus orang yang mau lahir sampai mau yang meninggal, kan begitu? Iya, betul. Terkait SDM, ini juga pasti akan berdampak pada pelayanan. Karena SDM yang baik memberikan pelayanan yang baik tentu. Apakah standarisasi pelayanan ini sudah dipastikan, Pak Dokter? Mulai dari tingkat hulu ke hilir sudah benar-benar baik, dan apakah semua standarisasinya ini dipakai mulai dari wilayah selatan dan utara? Masyarakat Pamekasan yang memenuhi kriteria keluarga sehat itu hanya 18%. Yang suka merokok, gimana kira-kira caranya? Merokoklah yang sehat. Gimana caranya? Gimana merokok yang sehat? Ada merokok yang sehat? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura, masih bersama saya Sari Purwati dalam program Ngulik Ngobrol di studio Klik Madura. Kalau kemarin kita sudah berbincang bersama Dr. Sandi sebagai Ketua ID dalam rangka HUT Ikatan Dokter Indonesia. Hari ini hari yang sangat luar biasa sekali, hari yang sangat spesial karena mendekati perayaan Hari Kesehatan Nasional ke-60 yang diperingati setiap 12 November. Hari ini kita kedatangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Pak Dokter Saifuddin. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi, semangat sehat gitu ya. Kalau dokter jadinya beda auranya ini. Iya, Pak Dokter, terima kasih sudah bersedia untuk datang ke kantor Klik Madura. Kita tentunya kedatangan Pak Dokter ini luar biasa. Nanti kita berharap kita tercerahkan tentang kesehatan. Kita berbicara tentang banyak sekali kebijakan kesehatan yang bisa diterapkan di Kabupaten Pamekasan. Karena selain kesehatan, selain pendidikan maksud saya, kesehatan juga sangat, program-programnya sangat fundamental yang diharapkan bisa memenuhi kesejahteraan masyarakat Pamekasan. Pak Dokter, banyak sekali di bawah Dinas Kesehatan yang diurus oleh Pak Dokter. Dalam program Hari Kesehatan Nasional ini mengangkat tema, apa ya temanya? Bentar. Nah, di Hari Kesehatan ini yang ke-60 mengangkat tema Gerak Bersama Sehat Bersama. Gerak Bersama, Sehat Bersama, Pak Dokter. Tentu kalau masyarakat awam melihatnya gerak bersama, kalau gerak pasti sehat. Tapi Sari melihatnya filosofinya tidak begitu. Kalau gerak bersama, sehat bersama artinya semua stakeholder kesehatan harus bergerak baik itu ke arah yang positif, yang pasti harus ke arah positif agar masyarakat bisa sehat. Kira-kira menurut Pak Dokter bagaimana? Ya, terima kasih. Salam sehat, segar bugar, sehat kita. Itu salam sehat kita ya. Oke. Terima kasih Klik Madura sudah mengundang saya di momen yang spesial, hari rayanya Dinas Kesehatan, yaitu Hari Kesehatan Nasional. Temanya adalah gerak bersama, sehat bersama. Sehat bersama. Secara harfiah memang real bahwa siapa yang ingin sehat harus bergerak. Ya. Tetapi Mbak Sari ini sudah menyampaikan cakrawala yang cukup menarik bahwa gerak dalam arti yang lebih luas ini bisa diartikan bahwa kita harus mengupayakan berbagai hal untuk menjadi lebih baik, kan begitu. Nah, ini tidak saja internal Dinkes tentu saja, tapi harus semua stakeholder kesehatan. Stakeholder, termasuk masyarakat. Betul. Harus memposisikan diri tidak sebagai objek, tapi harus sebagai subjek. Nah, dengan harapan apabila kita semua bergerak, semua peduli, semua intensif dalam mengupayakan hidup sehat, tentu kita sangat optimis bahwa sehat yang menjadi fondasi dari sejahtera akan kita bisa raih bersama. Oke. Ini tentunya Hari Kesehatan Nasional ini tidak hanya dijadikan sebagai simbolis ya Pak Dokter ya. Adakah program-program khusus yang Pak Dokter bawa untuk mendukung perayaan Hari Kesehatan Nasional ke-60 ini sesuai dengan temanya Gerak Bersama, Sehat Bersama? Adakah kemudian program-program yang Pak Dokter tawarkan kepada masyarakat setahun 2024 ini? Iya. Jadi kalau ada hari-hari yang ditetapkan itu kan
hanya sebagai reminding saja, betul. sebagai pengingat bahwa kita punya hari kesehatan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, apa yang kita rencanakan. Selebihnya bahwa program kesehatan ini sudah dirancang setiap tahun, mengacu kepada visi presiden, visi gubernur, termasuk visi dan misi Kabupaten Pamekasan. Nah, visi Kabupaten Pamekasan adalah masyarakat sejahtera dari bawah, adil dan merata, berkelanjutan, berlandaskan nilai-nilai agama. Kemudian ada 5 visi yang terkait dengan visi Dinas Kesehatan adalah misi kelima, yaitu penguatan sumber daya kesehatan. Penguatan sumber daya manusia. Nah, sehingga konsentrasi kita SDM ini bagian yang sangat-sangat fundamental. Oleh karena itu semua program yang kita rancang ini harus bermuara kepada meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Nah, arahnya ke situ. Bisa dimulai dari, jadi begini ya, Dinas Kesehatan ini kan mengurus orang yang mau lahir sampai mau yang meninggal, kan begitu? Iya, betul. Nah, akhirnya kita mulai dari mana? Calon pengantin. Kita udah punya program-program spesifik. Calon pengantin harus kita amankan. Kita screening. Sebelum menikah. Ya, sebelum menikah, sebelum melahirkan gitu. Iya. Oke. Menikah harus memenuhi kriteria-kriteria sehat, harus diperiksa, usianya harus cukup, tidak boleh berpenyakit dan sebagainya. Kemudian nanti bayi lahir harus aman, harus periksa 6 kali. Terus anak usia sekolah, remaja, kemudian yang calon pengantin tadi itu, kemudian ibu hamil, kemudian ibu melahirkan, kemudian lansia, semua kita rancang program-program dalam rangka untuk mengamankan sumber daya. Oke. Begitu. Menarik sekali yang disampaikan Pak Dokter, memberikan pelayanan utamanya di sumber daya manusianya, SDM-nya. Terkait SDM ini juga pasti akan berdampak pada pelayanan. Karena SDM yang baik memberikan pelayanan yang baik tentu. Apakah standarisasi pelayanan ini sudah dipastikan Pak Dokter? Mulai dari tingkat hulu ke hilir sudah benar-benar baik, dan apakah semua standarisasinya ini dipakai mulai dari wilayah selatan dan utara? Ya. Oke, terima kasih. Tajam sekali ini pertanyaannya. Iya, jadi sisi suprastruktur dalam pemberian layanan ini sudah kita upayakan untuk terstandar. Jadi mulai tata geraha puskesmas, kemudian proses layanan, kemudian output layanan, sampai kepada dampak. Ini kita selalu memonitor bagaimana standarisasinya. Nah, alhamdulillah bahwa dengan adanya amanat dari Menteri Kesehatan bahwa setiap vaskes harus diakreditasi setiap 3 tahun. Iya. Setiap 3 tahun. Semua vaskes. Semua vaskes. Nah, ini Pamekasan dari 21 puskesmas sudah terstandarisasi, sudah terakreditasi paripurna. Semua ya? Semua sudah. Kemudian rumah sakit, ada 2 rumah sakit kita juga alhamdulillah terakreditasi paripurna. Termasuk rumah sakit swasta. 5 rumah sakit swasta kita juga menjadi bagian dari binaan Dinas Kesehatan, itu sudah terakreditasi walaupun ada beberapa yang belum paripurna. Jadi dengan demikian upaya-upaya ini ingin memastikan bahwa layanan-layanan itu mulai dari sisi input, proses, output sampai outcome-nya ini sesuai standar dan bisa mengungkit kesejahteraan masyarakat. Begitu, Pak Sari. Harusnya sudah sesuai standar. Dan ketika sudah berbicara sesuai standar yang seperti Pak Dokter sampaikan, artinya Pak Dokter sudah memastikan ada sekitar 21 puskesmas dan 44 pustu yang menurut Pak Dokter sudah sesuai standar. Harusnya pelayanan masyarakat
yang notabene hampir semua masyarakat kita sudah tercover BPJS. Ya, UHC UHC juga sudah tercover di BPJS maupun UHC. Ini sudah tercover betul. Harusnya tidak ada kasus-kasus yang kemudian banyak masyarakat menggunakan pelayanan di tingkat lanjutan. Ini yang kemarin menjadi pembahasan, banyak sekali masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan di tingkat lanjutan tanpa upaya untuk datang ke puskesmas dulu. Kalau di wilayah kota saya pikir masih aman Pak Dokter, masyarakat masih bisa sangat mudah karena fasilitas kesehatan mereka boleh memilih dengan leluasa. Tapi bagaimana di wilayah utara yang kita notabene kita tahu bahwa pilihan fasilitas kesehatan itu sangat minim. Apa yang terjadi Pak Dokter? Kenapa bisa begitu? Jadi framing dalam layanan itu kan ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah, sejak awal saya sampaikan, ayo kita ini peduli. Jadi masyarakat ini harus peduli dengan kesehatannya secara mandiri. Pola hidup bersih yang sehat itu ada kriteria-kriteria bagaimana cara hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun, kemudian makanan yang bergizi, gerak setiap hari 30 menit, gerak pokoknya 30 menit, jangan mager gitu ya. Iya, kelola stres, kemudian cegah merokok, alkohol. Nah, pola-pola itu yang terus kita soundingkan dan ternyata apa? Tahun 2020 kita mendapatkan status kesehatan masyarakat hanya 18%. Masyarakat Pamekasan yang memenuhi kriteria keluarga sehat itu hanya 18%. Nah, ini artinya masih ada PR besar. Masih banyak. Bukan masih ada, masih banyak sekali. 72% keluarga kita masih belum sehat. Apakah itu punya darah tinggi? Apakah itu kebiasaan merokoknya? Apakah itu tidak mau berolahraga? Nah, ini kan PR kita semua. Nah, Din Kesehatan mengajak semuanya. Ayo, yang pertama kita selesaikan di pola hidup. Karena kapan kita sehat, kapan kita sakit itu kan tergantung bagaimana lingkungan, 40%, bagaimana pola hidupnya, ini 30%, bagaimana genetiknya, itu 20%. Yang terakhir kami kesehatan hanya 10% perannya. Ketika kami sudah teriak-teriak, itu nilainya hanya 10%. Tetapi selebihnya tergantung kepada masyarakat sendiri. Oleh karena itu harus kerjasama dong. Kita tapi 10% siapkan. Ini justru yang menjadi penilaian yang sangat tajam sekali. Ini keadilan harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan. Jadi biarlah kami menyiapkan standar-standar layanan, tetapi tolong dong kami bantu dengan pola hidup Anda yang sehat, yang bersih, yang selalu mencerminkan pola-pola hidup yang sehat. Nah, insya Allah itu baru kita akan muncul nanti. Kalau sudah tahu ada 78%, apa langkah preventif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pak Dokter? Ini kan angkanya sudah kelihatan, 78%, artinya banyak sekali yang harus dilakukan. Jangan-jangan programnya hanya menguatkan pada 10% yang Pak Dokter sampaikan itu, sementara 78% yang diinginkan, maksudnya PR besarnya, ini tidak ada langkah preventif dari Dinas Kesehatan. Nah justru data itu sangat penting untuk menjadi untuk awal mula kita melakukan intervensi. Yang suka merokok, gimana kira-kira caranya? Merokoklah yang sehat. Gimana caranya? Gimana merokok yang sehat? Ada merokok yang sehat. Nah, dinyalakan saja, tidak usah dihirup. Oh gitu ya, baru tahu ini. Tolong ini dicatat rekan Klik Madura ya. Ada langkah merokok yang sehat. Dinyalakan tapi tidak dihirup. Kemudian merokok di luar rumah, di luar ruangan. Terpapar pada terpapar pada bayi, keluarga, karena asapnya itu akan berakibat tidak baik. Kemudian jangan menurunkan kebiasaan merokok itu kepada anggota keluarga lainnya. Nah, ini upaya yang kira-kira akan menjadi diskursus yang luar biasa di tengah-tengah perekonomian Madura yang ditopang oleh pabrik rokok yang. Nah, ini saya tidak mau diskusi ke sana. Oke. Porsi saya di sini. Porsinya hanya cukup di Dinas Kesehatan gitu ya. Pak Dokter, ini kan saya tidak mau
apa yang Pak Dokter sampaikan di hadapan layar di depan Klik Madura ini hanya lip service, artinya memberikan standarisasi pelayanan yang baik. 21 puskesmas sudah terakreditasi, tapi bagaimana komitmen Pak Dokter apabila ada pelayanan-pelayanan yang tidak baik yang dirasakan masyarakat? Apa tindakan Pak Dokter sebagai kepala Dinkes? Bagian dari standarisasi itu adalah standar tentang penyampaian keluhan. Di setiap vaskes itu bagian dari standarisasi adalah standar tentang bagaimana penanganan keluhan. Di situ sudah ada SOP-nya, di situ sudah ada salurannya bagaimana cara menyampaikan keluhan. Sampaikan keluhannya bisa secara langsung, bisa lewat alat komunikasi, bisa lewat medsos, atau cara-cara lain yang mencerminkan keluhan itu nyampe. Nah, di situ sudah ada prosedur. Nanti akan dikaji, kemudian disampaikan ke pimpinan, akan dicarikan solusi, mulai dari tingkat vaskes paling awal sampai ke pimpinan Dinkes. Artinya tidak main-main ya? Oh, tidak main-main. Kita sudah punya standar. Nah, seringkali masyarakat tidak paham cara menyampaikan keluhan. Atau barangkali bukan tidak paham, tapi uncare sudah. Tiba-tiba Pak Bupati, Pak Dokter, Pak Kadinkes ini ada keluhan. Baik, kami tindak lanjuti. Tolong disampaikan informasi yang jelas, kapan kejadiannya, siapa yang melayani, pasiennya siapa, keluhannya seperti apa. Sampai itu ada prosedurnya. Dan pernah melakukan tindakan tegas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Selalu, karena prosedur itu kita jalankan dan harus selesai dalam 1 kali 24 jam. Itu harus selesai. Jadi kalau itu tidak dimanfaatkan, muncullah namanya berita tidak valid. Iya, betul. Prasangka tidak terkonfirmasi. Kemudian menjadi konsumsi publik yang tidak efektif. Sempurna ya. Tidak efektif. Seperti itu. Oke, baik Pak Dokter. Banyak sekali masyarakat tentu yang seperti saya sampaikan sudah uncare karena mereka mengembalikan trust masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik di tingkat puskesmas. Itu tentu sangat berat sekali karena kita tahu dari dulu sebagaimana harus diakui bahwa semakin baik memang pelayanan kesehatan harus diakui semakin baik, apalagi sudah terakreditasi. Artinya sudah ada standarisasinya gitu. Apa yang kemudian Pak Dokter ingin sampaikan kepada seluruh Kapus terkait dengan standarisasi pelayanan yang harus dilakukan di Kabupaten Pamekasan? Ya, untuk mengembalikan trust masyarakat itu. Ya, jadi sebetulnya trust masyarakat masih cukup tinggi. Belum ada yang pergi terlalu jauh. Kami setiap hari kalau di total layanan puskesmas itu bisa puluhan ribu setiap hari. Jadi berapa sih sebetulnya yang tidak percaya kepada puskesmas? Ini kan tanda tanya. Karena setiap hari puskesmas masih rata-rata ada 100, ada 200. Kalau kali 20 sudah sekian ratus. Belum yang rumah sakit, belum yang Polindes, Ponkesdes, itu seperti itu. Nah, sehingga yang bisa... Artinya termonitor terus ya Pak? Iya, karena sekarang saya bisa memonitor hari ini tuh berapa layanan di puskesmas. Karena kita sudah digitalisasi rekamedik. Jadi kalau kita klik puskesmas, itu tinggal pilih puskesmas Pakong, hari ini layanannya berapa, saya bisa tahu. Yang ngamar berapa, saya bisa tahu. Rumah sakit itu saya tahu, berapa bed yang kosong saya tahu sekarang. Nah, jadi sudah terpantau semua. Nah, oleh karena itu kita tetap melakukan pembinaan setahun minimal 2 kali dengan sistem clustering. Jadi ada 5 klaster diketuai oleh kepala bidang dan sekretaris. Jadi 21 ini kita bagi 5, kemudian ada tim namanya tim TPCB, tim pembina klaster binaan. Itu yang selalu intensif membina, menemukan, mengenali, dan kemudian menindaklanjuti, merencanakan tindak lanjut apa yang sudah kita temukan. Kalau dari paparan Pak Dokter ini sangat bagus sekali. Artinya memang harusnya
beberapa hal yang terkait angka kematian anak, angka kematian ibu, ini sudah menurun. Sejauh ini berdasarkan data itu sendiri seperti apa dari program-program yang sudah Pak Dokter terapkan? Pertanyaan yang sangat saya tunggu ini. Gitu. Jadi kita punya inovasi Cinta Jamilah. Jadi intinya melakukan penata laksanaan ibu hamil, kemudian mencegah kematian ibu dan kematian bayi. Iya, betul. Tahun 2022 angka kematian ibu kita di angka 33, angka kematian bayi kita sekitar 50. Tahun 2023 kita kematian ibu di angka 13. Berarti turun dari 33 menjadi 13. Keren. Kemudian angka kematian bayi dari 51 menjadi 30. Sudah bisa kita tekan. Oke. Nah, ini per 2024 ya? Ya, per 2024 sekarang di angka 10 kematian ibu. Wow. Itu pun yang meninggal di Pamekasan hanya 5. Yang 5 meninggal ada di Kalimantan, ada di Banyuwangi, ada di Sampang. Nah, ini masuk dalam program klaster tadi itu, menjadi 5 klaster. Masing-masing klaster didampingi oleh dokter spesialis obgyn dan dokter spesialis anak. Iya. Ya, kita punya dokter Franky, kita punya dokter Mukti, punya dokter Tati. Nah, itu membina wilayah-wilayahnya masing-masing. Dan ini ada efek kompetisinya. Ayo, mana yang kematiannya mana yang bisa menekan ya? paling rendah akan kita apresiasi. Dan ini saya luar biasa terima kasih yang setinggi-tingginya untuk para dokter ahli. Kontribusinya untuk Pamekasan sudah luar biasa. Nah, ini mulai dari bawah sudah kita amati. Pemetaan ibu hamil itu tiap minggu. Hari ini saya minta data yang risiko tinggi ada berapa? Yang lahir hari ini ada berapa? Yang risiko tinggi ada berapa? Yang risiko rendah berapa? Kita pantau dari awal, kemudian konsultasi ke dokter spesialis sampai rujukannya diterima oleh siapa saya tahu. Oke, artinya ada progres ya, progres bagus ya. Bagus. Alhamdulillah, ini semuanya bergerak. Jadi saya merasakan betapa indahnya ketika kita bisa bergerak sama. Baik Pak Dokter, ini barangkali pertanyaan terakhir Pak Dokter, dianggap sebagai catatan kelam di dunia medis terkait pengambilan keputusan penetapan undang-undang kemarin. Ini mengikuti perjalanan podcast bersama Ketua ID. Ya. Seburuk apa sih dampaknya bagi masyarakat Pak Dokter sehingga harus riuh kemarin itu? Dan setelah menjalani, seburuk apa sih? Ada dampaknya kah bagi? Begini. Jadi saya itu kan tidak bisa dilepaskan dari profesi sebagai dokter. Betul. Saya tahu betul bagaimana ketika menjadi ketua ID mendampingi teman-teman sejawat tentang karirnya. Betul. Kompetensinya. Etikanya. Betul. Saya mendampingi betul karena memang peran organisasi profesi seperti itu. Ya, mumpung gitu ini kepala dinasnya ID ya. Saya agak merinding. Kemudian gitu, tiba-tiba peran ID ini dicoba dipisahkan dari anggota. Gitu. Jadi kami tidak boleh lagi organisasi ini membina kompetensinya. Betul. Karena semua diambil alih oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu siapa? Pemerintah itu akhirnya pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Kenaikan dinas kesehatan. Saya sebagai aparat pemerintah harus membina sebegitu banyaknya. Bagaimana saya bisa menjangkau dokter spesialis? Iya, betul. Dari perspektif pemerintah. Bagaimana saya menjangkau para nakes? Nah, ini yang keprihatinan organisasi profesi karena pada dasarnya kita ingin menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kesejawatan, profesionalisme tanpa ingin mendominasi peran-peran pemerintah. Jadi pemerintah itu cukup membuat regulasi-regulasi, aturan-aturan yang
memastikan bahwa layanan-layanan itu bisa aman, nyaman, terlindungi, semua hukum. Jadi itu saja sebetulnya. Jadi hari ini saya khawatir ke anggota-anggota ID karena terpisahkan dari organisasi, itu saja. Dan itu juga semakin memberatkan kerja dinas kesehatan ya. Luar karena biasa. Harus mengawasi sebegitu banyak ribuan. Luar biasa. Ya, tenaga medis yang ada di Kabupaten Pamekasan. Kita berbicara di Kabupaten Pamekasan. Iya. Iya. Oke Pak Dokter, barangkali ada yang ingin Pak Dokter sampaikan karena kita tahu bahwa inovasi-inovasi itu tidak boleh berhenti. Siap. Kita tidak boleh puas dengan program apa yang kita lakukan. Walaupun sebenarnya pencapaiannya bagus, tapi pasti ada ingin pencapaian lagi yang luar biasa karena semakin terus kita berinovasi maka dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak ada lagi kata hal-hal yang negatif yang kemudian masuk di dinas kesehatan. Apa kemudian harapan Pak Dokter bersamaan dengan Hari Kesehatan Nasional? Kembali gerak bersama, sehat bersama, ayo bersama-sama bergerak. Bersama-sama bergerak, apapun yang kita lakukan sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan ranah domain kita masing-masing, pasti akan membawa dampak yang positif untuk kebersamaan kita, kesejahteraan kita bersama. Oleh karena itu, kepedulian, keikutsertaan, partisipasi itu sangat kita harapkan. Bagian dari kesejahteraan, satu untuk semua, semua untuk satu, sehat bersama. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi sekali beberapa inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, khususnya karena ini menyangkut dengan pelayanan tenaga medis di Pamekasan. Karena bagaimanapun kita ini tidak bisa berinovasi apapun kalau kita tidak sehat, kira-kira begitu. Jadi bergerak bersama, sehat bersama. Terima kasih Tretan Klik Madura sudah mengikuti perbincangan kita di program Ngulik Ngobrol di Studio Klik Madura. Jangan lupa untuk tonton semua program-program di Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Saya Sari Purati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.